Mungkin moms sudah coba berbagai cara supaya lemak moms terbuang lewat BAB, tapi kok lemak yang keluar enggak banyak ya? Pengen enggak sih lemak yang keluar tuh kayak lebih banyak lagi? Kalau moms pengen lemaknya terbuang lebih banyak lewat BAB, video ini untuk moms. Keep watching. Sebelum kita masuk langsung ke tips gimana caranya supaya lemak terbuang lebih banyak lewat BAB, yuk kita mampir ke e-commerce dulu. Ternyata di Indonesia yang kita cintai ini, banyak banget produk yang menjanjikan bisa mengeluarkan lemak lewat BAB. Ada klaim pelangsing herbal, lemak keluar lewat BAB, dan sebagainya. Klaim produk-produk seperti inilah yang membuat orang-orang yang sedang diet berasumsi kalau cara tubuh mengeluarkan lemak adalah lewat BAB. Masalahnya, yakin itu benar? Yakin cara tubuh mengeluarkan lemak itu lewat BAB? Setahu aku ya, tubuh kita tuh nggak bisa membuang lemak secara utuh lewat BAB. Setahu aku, cara metabolisme tubuh kita bekerja masih belum berubah. Itulah kenapa video ini lahir, karena video ini berisi kapan dan bagaimana cara tubuh membakar lemak, lewat mana terbuangnya lemak setelah dibakar, hack supaya pembakaran lemak lebih cepat. 1. Kapan dan bagaimana tubuh membakar lemak? Aku pribadi lebih suka menggunakan istilah penyusutan lemak. Tubuh kita mulai menyusutkan lemak ketika kita mengonsumsi kalori lebih rendah dari kebutuhan kita, alias saat kondisi kalori defisit terjadi. Soal kalori defisit ini sudah sering banget dibahas. Moms bisa tonton video yang lain atau baca buku I Hate Diet saja, biar video ini enggak kepanjangan. Lalu, bagaimana caranya tubuh membakar lemak? Nah, poin ini yang banyak orang enggak tahu dan sering terkecoh, sehingga sering dijadikan alat oleh online shop untuk menipu orang. Di dalam tubuh kita ada yang namanya sel lemak. Kita analogikan sel lemak ini sebagai wadah alias brankas deposito. Di dalam brankas ini ada tabungan energi yang bentuknya adalah trigliserida. Ketika kita kalori defisit, trigliserida di dalam brankas inilah yang bakal diurai melalui proses lipolisis. Setelah proses lipolisis, tabungan deposito tadi sudah dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Tapi belum selesai, moms. Asam lemak ini akan diangkut ke dalam sebuah mesin yang disebut mitokondria. Disitulah terjadi proses beta oksidasi. Analoginya seperti mengubah bahan mentah menjadi produk siap pakai, alias mengubah asam lemak menjadi energi. Inilah yang kita kenal sebagai proses pembakaran lemak. Kenapa harus kalori defisit dulu? Karena kalau enggak defisit, hormon dan enzim enggak akan bekerja. Jadi, lipolisis dan beta oksidasinya enggak akan jalan. Enggak peduli moms konsumsi suplemen apapun, kalau dua proses itu enggak terjadi, suplemen moms percuma. 2. Lewat mana lemak terbuang? Pertanyaan selanjutnya, lemak yang sudah dibakar terbuangnya lewat mana? Sesuai penjelasan tadi, hasil akhir dari pembakaran lemak adalah energi. Jadi, lemak yang sudah terurai akan habis dipakai oleh tubuh untuk hidup, jalan, bernapas, dan bergerak. Tapi, setiap mesin atau pabrik pasti ada limbahnya. Limbah dari proses pembakaran lemak di tubuh kita berbentuk karbon dioksida, CO2, dan air, H2O. Inilah yang diekskresikan atau dikeluarkan oleh tubuh. Jadi yang keluar itu bukan lemak utuh lagi. Kalau lemak utuh yang keluar, itu malah ngeri. Seberapa banyak karbon dioksida dan air yang dihasilkan? Secara stoikiometri, untuk membakar 10 kg lemak, tubuh membutuhkan 29 kg oksigen. Proses ini akan menghasilkan limbah berupa 28 kg karbon dioksida dan 11 kg air. Kesimpulannya, saat lemak dibakar, zat sisa yang dikeluarkan tubuh adalah 84% karbon dioksida dan 16% air. Karbon dioksida dikeluarkan lewat paru-paru saat kita bernapas normal. Air dikeluarkan lewat paru-paru saat bernapas, kulit, keringat, ginjal, pipis, dan usus saat BAB. Jadi, apakah lemak terbuang lewat BAB? Jawabannya iya, tapi bentuknya sudah bukan lemak utuh, melainkan zat sisanya saja alias air.
Jadi nggak berbentuk lemak grenjel-grenjel atau minyak. Kalau ada penjual suplemen bilang lemak moms bakal keluar berminyak-minyak di BAB, itu artinya penjualnya bohong atau memang enggak paham cara badan mengeluarkan lemak. Kalau BAB moms beneran berminyak atau berlendir, itu sebenarnya lebih ke malabsorpsi lemak dari makanan moms. Itu enggak ada hubungannya dengan lemak tubuh. Lemak makanan dan lemak tubuh itu bahasannya beda. 3. Hack agar pembakaran lemak maksimal. Tadi sempat disebutkan kalau zat sisa pembakaran lemak paling banyak dibuang lewat karbon dioksida. Terus moms berpikir, berarti kalau mau lemak hilang banyak, napas yang banyak saja? Jangan ya moms, itu bukan hack untuk langsing, tapi hack untuk tewas karena kekurangan oksigen. Napas yang kita keluarkan mengandung lemak hanya jika sudah melalui proses lipolisis dan beta oksidasi tadi. Kalau enggak, ada proses pembakaran. Mau napas sampai sesak pun yang keluar bukan lemak. Tubuh kita sebenarnya sudah punya kapasitas maksimum seberapa banyak lemak yang bisa diurai dalam waktu tertentu. Kapasitas itu enggak bisa kita paksa atau abuse supaya jadi berkali-kali lipat lebih cepat. Saran aku, pahami cara kerja tubuh kita. Tubuh kita adalah bagian dari sains. Kadang kita emosional, apalagi sebagai wanita, penginnya serba cepat. Tapi kalau kita nggak mengikuti cara tubuh bekerja, kita nggak akan pernah bisa mencapai goals yang kita mau. Bekerja samalah dengan badan moms sendiri. Pahami cara kerjanya. Jangan cuma beli bukunya, tapi cuma dipajang. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Bersambung di video selanjutnya. Bye-bye. Saran dokter.